Kakak telat berapa menit nih? Telat 4 menit karena kakak tadi sholat sebentar ya, sholat asar. Karena sudah masuk waktu asar. Oke, di sini ada Dimas, Nabila, dan Lutfi. Apa kabar semuanya? Baik, Kak. Kakak Oke. apa kabar? Baik, kakak juga baik. Oke, thank you sudah join kelas hari ini ya. Teman-temannya nih ada bertiga aja atau ada lagi yang lainnya? Atau sudah pada rontok karena sudah pada UTBK duluan atau gimana? Kayaknya gitu sih, Kak. Nah, Coba iya aku udah pada UTBK di awal-awal ya soalnya ya. Ya udah nggak apa-apalah ya. Oke, kita adalah pejuang UTBK terakhir ya. Oke, kita hari ini belajar bahasa Inggris. Terakhir itu kalau nggak salah sebentar, kakak share dulu ya materinya. Kakak maaf mau izin ke toilet dulu Oh, ya. silakan dulu. Kelas 12. Ntar ya, kakak join satu device lagi. Oke, Dimas, Lutfi, dan Nabila kemarin terakhir kalau nggak salah ya dari kakak itu sudah selesai di proses persiapan ke-6 sudah selesai semua ya. 6 sampai 60 sudah, kemudian proses ke-7 kita sudah bahas nomor 1 sampai nomor 5 ternyata sudah ya. Sampai nomor 3, sorry, nomor 3. Oke, sip. Lanjut sekarang ke nomor 54 sampai 56 ya. 56, iya benar, 54 sampai 56 untuk teks yang kedua. Langsung saja ya teman-teman ya, supaya mempersingkat waktu, karena kita waktunya hanya sejam saja. Nah, di sini sudah disediakan teksnya terdiri dari 2 paragraf untuk 3 pertanyaan. Gitu. Nah, kalau di sini teksnya masih pendek-pendek, bocoran dari teman-teman yang sudah UTBK duluan, itu katanya bahasa Inggris itu terpisah dari PPU dan terdiri dari 15 soal, dan katanya teksnya itu lebih panjang daripada teks yang sebelum-sebelumnya yang kita bahas ya, karena ini kan mengacunya kepada UTBK 2020 yang tahun lalu, sehingga mengikuti pola dari tahun sebelumnya. Tapi ternyata tahun ini ada perubahan dari panitia, infonya adalah teksnya lebih panjang daripada yang tahun kemarin. Gitu. Oke, berarti kalian udah siap-siap ya untuk membaca teks yang lebih panjang daripada ini. Oke, lanjut saja masuk ke teks yang pertama akan kita bahas hari ini. Ini untuk membahas nomor 54 dan 56 sampai 56. Oke, teman-teman, boleh skimming dulu kalian. Nanti kita bahas isi teksnya tentang apa, dan kita bahas masing-masing pertanyaannya. Oke, silakan Dimas. Dimas, coba kakak mau cek sound dulu. Dimas, dengar suara kakak? Dengar, Kak. Oke, dengar, thank you. Lutfi Rais? Dengar, Kak. Oke, dengar ya. Nabila sudah kembali? Oh, belum, oke. Nabila belum menjawab, berarti dia belum kembali ya, oke. Untuk Dimas dan Lutfi, coba baca teksnya dulu, nanti kita bahas bersama-sama kemungkinan jawaban yang tepat untuk masing-masing pertanyaannya. Silakan.
Oke, Nabila sudah kembali? Iya, Kak. Oke, udah balik ya dari Thailand? Iya. Jadi tadi teman-temannya untuk Dimas dan Lutfi kakak minta baca dulu sebentar dan habis itu kita bahas masing-masing pertanyaannya. Oh gitu, oke. 100%. Oke, baik ya. Setelah skimming, kakak mau tanya ke Dimas. Yuk Dimas, share ke kita, ini teksnya yang kamu baca, tentang apa sih secara globalnya, ngomongin tentang apa Dimas? Kemiskinan ya, Kak? Kenapa? Kemiskinan, poverty. Kemiskinan poverty ya. Sebentar, kakak speakernya kayak kurang masuk nih, jadi bocor. Nggak bisa ya. Halo, cek suaranya coba Dimas, tolong keluarkan suaramu sedikit, Dimas. Ya, Kak. Oke, sip, udah masuk ke headset. Oke, thank you Dimas. Kamu menggarisbawahi bahwa ini membicarakan tentang poverty, kemiskinan gitu kan ya? Padahal loh Dimas, dari awal sudah dijelasin, udah jelas banget loh di sini ngomongin masalah yang kalimat pertama, di paragraf pertama itu tentang population growth, yaitu pertumbuhan penduduk. Baik, kalau gitu kita bahas dulu saja teksnya ya, supaya semuanya mengerti isi teksnya apa. Baik, population growth occurs because there are currently 3 births for every death. Jadi pertumbuhan penduduk ini terjadi karena ada 3 kelahiran dalam satu kematian, gitu. Jadi lebih besar angka lahir 3 ya dibanding angka kematian. Dan ini 1, sehingga population growth-nya terjadi. Gitu. In the past, the crude birth rates were only slightly higher than crude death rates. But with improvements in medicine and economic growth, the death rate fell more than birth rates. Pada masa lampau atau zaman dahulu atau sebelumnya, the crude birth rates, angka kelahiran itu hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan angka kematian. Gitu. But dengan perkembangan dari dunia pengobatan dan pertumbuhan ekonomi, maka angka kematian itu menurun jauh lebih dibandingkan birth rates gitu. Jadi yang tadinya kalau di zaman dahulu itu apa sih namanya kematian itu kalau orang sakit gak ada obat terus meninggal, tapi karena ada medicine dan economic growth ini, yang tadinya kalau sakit terus meninggal, akhirnya sembuh, jadi nggak jadi meninggal kan, berarti dia bilang slightly higher than crude death rates gitu. Much of the world's population growth is occurring in less developed countries, which are unable to support such growth. Jadi kebanyakan population growth di dunia ini terjadi di negara yang
less developed atau belum berkembang, which are enabled yang mana mereka tidak mampu untuk mensupport atau mendukung pertumbuhan tersebut. The causal effect between poverty and population growth can be looked at in two ways. Jadi, sebab akibat antara kemiskinan dan pertumbuhan penduduk itu dapat dilihat dari dua sudut pandang dengan dua cara. Yang pertama, population growth causes poverty. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk itu menyebabkan kemiskinan karena the limited resources are depleted. Jadi karena si sumber daya alam yang terbatas itu semakin berkurang. And there are too many people for the available goods. Dan ada banyak orang yang harus dinafkahi dengan si barang-barang tersebut, menyebabkan poverty. Kemudian pandangan yang kedua, kalau tadi ini yang kedua kebalikannya, bahwa poverty itu menyebabkan pertumbuhan penduduk yang tinggi karena adanya kurangnya edukasi, kurangnya masalah kesehatan, kurangnya reasonable standard of living. Jadi menyebabkan high population growth. Ya mungkin di sini kenapa kok kemiskinan itu menyebabkan high population growth, mungkin kalau dibilang lack education, mungkin karena mereka nggak ngerti ya program-program misalnya pembatasan jumlah anak atau bla 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 segala macamnya. Jadi menyebabkan high population growth. Kemudian di kalimat ketujuh, also dan juga parents believe that having many children will ensure that several of them will survive to take care of them in their old age. Jadi orang tua percaya bahwa memiliki banyak anak itu dapat memastikan bahwa beberapanya dari mereka itu anak-anak ya, akan bertahan hidup untuk menjaga atau merawat mereka, si orang tua itu di hari tuanya, gitu. Jadi kalau kata orang tua kita, banyak anak banyak rezeki gitu ya. Maksudnya dengan rezeki itu adalah ada anak yang bisa nanti merawat orang tuanya ketika mereka tua, gitu. Kemudian nomor 8, kalimat ke-8, cultures in which children are a form of security encourage high population growth. Jadi, budaya di mana anak-anak itu merupakan bentuk dari keamanan, security, encourage mendorong pertumbuhan penduduk yang tinggi karena anak-anak mencapai usia reproduktif dan memiliki keluarga yang besar. Oke, sampai di sini jelas ya bahwa ada hubungan antara poverty sama population growth dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Kemudian masuk ke paragraf kedua, much of the growth is happening disproportionately in urban areas. Jadi kebanyakan pertumbuhan itu terjadi di perkotaan atau kota ya, dengan cara yang disproporsional. Cities are environmentally harmful because they import many resources for the people that live there, and they export their waste. Gitu. Jadi kota itu secara lingkungan sangat berbahaya karena mereka mengimpor, memasukkan many resources, banyak sumber daya untuk orang-orang yang tinggal di dalam kota tersebut, dan mereka mengekspor lagi sampahnya gitu. Jadi ngambil manfaatnya tapi sampahnya dibuang. They also have an impact on the local and regional meteorology. Mereka juga mengakibatkan dampak terhadap meteorologi itu berarti iklim ya, BMKG, Badan Meteorologi dan Iklim, pokoknya yang ada hubungannya sama cuaca atau iklim lah ya, lokal dan juga regional. Dan are centers dan merupakan pusat dari social problems, contohnya crime, homelessness, sama unemployment, to name a few. To name itu adalah beberapanya. Jadi sebenarnya masih ada masalah yang lain selain crime, homelessness, sama unemployment, tapi itu hanya untuk disebutkan beberapanya saja. Cities do offer many amenities such as cultural opportunities, jobs, and education. Jadi perkotaan itu menawarkan banyak amenities. What is amenities? Itu sama dengan facility. Facilities. Seperti cultural opportunities, kesempatan berbudaya, kesempatan bekerja, dan kesempatan berpendidikan. Kemudian, there are some good environmental aspects to city. Tapi ada juga nih aspek yang baiknya. Contohnya, promotion of efficiency in transportation, housing, utilities, and the provisions of necessary goods and services. Provision ini sama dengan availability atau ketersediaan. Jadi ketersediaan dari barang atau jasa yang dibutuhkan. And the accommodation of large numbers of people within a relatively small space. Gitu. Jadi adanya akomodasi dari banyak orang di dalam small space, dalam ruangan atau lingkup yang kecil.
Kemudian 14, the biggest problem with cities is that people want the benefits of city while still living in the country. Jadi permasalahan terbesar dengan kota adalah bahwa orang-orang menginginkan manfaat kota sementara mereka maunya tinggal di sebuah desa. Gitu. This leads, hal ini mengakibatkan urban sprawl and suburbia, menyebabkan pelebaran kota dan pinggir kota. Suburbia itu sama dengan suburbans, pinggir kota, pinggiran kota. Oke, now sebenarnya dari nomor 54, 55 dan 56 itu kalau misalnya kalian lagi UTBK beneran, lagi ngerjain UTBK yang real, kalian pasti akan memilih jawaban yang paling pertama dikerjakan adalah yang nomor 56. Karena sudah jelas ya, in which sentence does the author assume people's expectation of village life with city convenience gitu kan. Dan pilihannya hanya ada di paragraf 5 kalimat 5K, 8K, 10, 12 atau 14K. Jadi salah satunya. Jadi kalimat manakah yang mengasumsikan, yang si penulis mengasumsikan keinginan orang-orang untuk tinggal di desa tetapi dengan kenyamanan tinggal di kota. Itu ada di paragraf, ada di kalimat ke 5, 8, 10, 11, atau 12, teman-teman. Karena ini yang paling gampang dikerjain ya, tanpa harus membaca keseluruhan teks. Which one? Which one? Do you think, Nabila? 14 nggak sih, Kak? Yes, 14, karena jelas banget ya. The biggest problem with cities is that people want the benefit of a city while still living in the country. Kadang ada yang bingung ya, country negara, Kak. Padahal sebenarnya country itu tergantung konteksnya ya. Jadi country itu bisa diartikan sebagai negara atau desa. Kalau country dia sebagai noun, maka artinya adalah pedesaan. Gitu. So, number 56, the correct answer is yes, yang I. Jelas banget karena di sini. Dari kalimatnya juga sudah tersurat ya, bukan tersirat lagi, tapi memang tersurat. Oke, thank you Nabila. Now, nomor 54 dan 55, itu harus dibaca keseluruhan karena inferensi dan juga true or false gitu kan. Bukan true or false sih, kalimat yang benar ataupun kalimat yang salah. Dan kita mau nggak mau kalau kayak gini harus baca one by one gitu kan. So, number 54, ada yang udah gabung lagi nih, ada Faiza dan ada Konita. Oke. Welcome, baru pada gabung ya. Nomor 54, teman-teman. Apa yang bisa kita tarik dari teks? Nah, kalau invert, bedanya sama apa tadi kemarin? Summary. Kalau inferensi, itu boleh hanya satu kalimat saja, tetapi info yang benar. Sebenarnya sama sih nomor 54 sama nomor 55. Tetapi kalau yang ditanya adalah summary, itu kalian harus mencari secara keseluruhan yang mewakili dari keseluruhan teks. Nggak boleh satu kalimat aja yang mewakili paragraf 1, atau paragraf 2 aja, atau paragraf 3 aja. Gitu. So, number 54, it can be inferred from the text that is this a life quality of cities is worse than that of suburbans. Apakah benar bahwa kualitas hidup di perkotaan itu lebih buruk dibandingkan pinggir kota? Apakah ada infonya di atas? Atau yang B, poverty in a country is linked to its rapid birth rates. Jadi kemiskinan di pedesaan itu dihubungkan dengan tingkat kelahiran yang sangat cepat. Atau C, the less developed a country is, the worse its economic growth. Jadi semakin mundurnya suatu negara, maka semakin buruk pertumbuhan ekonominya. Atau yang D, less developed countries, negara yang less developed itu cenderung menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Atau yang I, semakin banyak anak yang dimiliki orang tua, maka semakin baiklah ekonominya mereka. Delta nggak sih, Kak? Delta, yes. Ada di kalimat berapa, Nabila? Mana ya? Oh, di ini. Di kalimat 3 nggak sih? Yes, betul. Jadi di paragraf pertama, kalimat ketiga. Much of the world's population growth is occurring in less developed countries, gitu kan. Jadi sebagian besar atau kebanyakan pertumbuhan penduduk di dunia ini terjadi di negara yang less developed. Jadi sangat jelas sekali jawabannya adalah yang D.
Ada di kalimat ketiga, paragraf 1, sentence 3. Oke. Number 55, which of the following is true according to the text? Yang benar berdasarkan teks. Is it A? High population growth results in a problem where cities cannot provide enough jobs. Apakah pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan masalah di mana perkotaan itu tidak bisa menyediakan pekerjaan yang cukup? Atau yang B, parents now tend to have few children in less developed and developed countries. Atau yang C, large families are tolerated in less developed countries due to their predominant belief. Atau yang D, economic growth gives little contribution to population growth. Or E, in the past there were 3 births for every death in less developed countries. Which one? Which one do you think the best answer will be? Kalau aku sih kayaknya nggak tahu deh, C. Yes, Nabila. Jawabannya ada yang C. Kenapa? Kita analisis satu-satu ya. Jawabannya betul yang C. Kita analisis jawaban yang C benar dulu ya. Large families are tolerated in less developed countries due to their predominant belief. Jadi, keluarga yang besar atau keluarga yang anggotanya banyak gitu ya, lebih ditoleransi di negara yang less developed karena due to sama dengan karena ya. Due to their predominant belief, karena kepercayaan asli mereka gitu kan, karena kepercayaan predominant itu apa sih? Utama ya, dominan. Predominant itu artinya utama sih, kalau nggak salah, predominantly utama. Jadi kepercayaan utama mereka. Nah ini kita bisa lihat di kalimat 7 dan 8 paragraf 1 ya. Kita kan lagi ngomongin less developed nih. Dari yang nomor 3, kebanyakan gross population growth itu ada di less developed countries. Itu dilihat dari 2 sudut pandang. Kenapa si negara itu less developed? Karena adanya hubungan antara population growth sama poverty. Nah, ada lagi di kalimat ke-7, mana sih? Also, dan juga orang tua itu percaya bahwa memiliki banyak anak itu akan bla 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 yang tadi ya, bisa menjamin hidup mereka di masa tuanya gitu loh. Dan budaya di mana anak-anak itu dianggap sebagai tadi banyak anak banyak rezeki mendorong pertumbuhan penduduk yang tinggi karena anak-anak mencapai usia reproduktif dan memiliki keluarga yang besar. So yes, the correct answer is yang C. Terus yang A, kenapa tidak? High population growth results in a problem where cities cannot provide jobs. Karena ini dibantah dengan kalimat ke mana nih? Nah, kalimat ke-12. Sentence ke-12. Karena 12 bilangnya adalah cities do offer many amenities such as cultural opportunities, jobs, and education gitu. Kemudian yang B, kenapa tidak? Ya karena memang tidak di developed countries ya, dari paragraf pertamanya. Hanya ada tapi ada kata few nih. Few itu kan beberapa ya? Oh iya, salah. Berarti kalau few beberapa saja, berarti justru few children in developed countries, bisa saja seperti itu. Tapi kalau misalnya di sini pernyataannya ada now to tend to have many children, nah itu terjadinya di less developed. Kemudian yang D, kenapa tidak? Yang di jawabannya karena memang kita tidak membahas tentang economic growth, itu hanya diungkapkan sedikit saja di sini. Nah, kemudian nomor E, yang E, pilihan E in the past, justru ini kebalikannya. Kalau di past itu justru were only slightly higher, hanya beda dikit doang gitu antara birth sama death. Sedangkan kalau yang 3:1 itu terjadinya yang now sekarang gitu. Oke, thank you. Udah selesai ya 56. Oke, 54 sama 56 ada pertanyaan yang ingin disampaikan, misalnya belum paham atau gimana, boleh ditanyakan. Kalau sudah oke, kita lanjut ke teks selanjutnya. Cukup? Dirasa cukup sih, Kak. Oke, thank you Nabila. Next ke nomor 57 dan 58. Sorry, ini adalah untuk pertanyaan 57, 58, 59, 60 dalam satu teks. Oke.
Kita langsung bahas atau gimana nih teman-teman? Skimming dulu sebentar deh, setengah menit atau 1 menit lah maksimal. Nanti kita bahas lagi teksnya dengan sangat rinci supaya kalian jelas. Di skimming dulu ya teman-teman ya, baca sekilas. Nanti kakak jelaskan. Astagfirullah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman sudah dibaca keseluruhannya ya. Kita bahas dulu teksnya satu persatu supaya jelas. A doctor in pediatric respiratory medicine reported that with the rising popularity of vaping, the hospitals are treating many life-threatening cases. Jadi seorang dokter di pengobatan sistem respirasi anak, pediatrik itu artinya dokter anak kan ya, pediatrik, melaporkan bahwa dengan meningkatnya popularitas vaping, maka rumah sakit sedang merawat banyak kasus yang mengancam kejiwaan atau mengancam jiwa. The doctor is concerned, dokter tersebut khawatir bahwa e-cigarettes are advertised in the UK, yang diiklankan di UK itu memberikan reaksi yang kuat. They can cause in children, yang bisa menyebabkan reaksi anak-anak yang kuat ya. And a lack of scientific studies on their safety, dan juga kurangnya penelitian yang saintifik terhadap keamanannya. Kemudian paragraf 2, e-cigarettes are promoted in the UK as a way to quit smoking because they let people inhale nicotine in vapor rather than breathing in smoke. Jadi, si e-cigarette atau vaping ini dipromosikan atau dikenalkan di UK itu sebagai salah satu cara untuk supaya
memberhentikan merokok karena mereka lebih membiarkan orang-orang menghirup nikotin dalam bentuk uap dibandingkan bernafas dalam bentuk asap gitu. Kakak nggak tahu bedanya maksudnya ini uap dan asap emang lebih bagus yang mana buat dihirup ya? Bedanya apa nih teman-teman uap dan asap? Kakak kurang paham sih, cuma kalimatnya artinya seperti itu. Nah, kemudian The Director of Public Health England mengatakan bahwa 95% vaping itu 95% safer, lebih aman dibandingkan merokok. Akan tetapi bukannya tanpa resiko. Nah, resikonya berapa persen? Berarti 5%-nya lah ya, karena dia bilang 95%-nya safer, berarti not safe-nya 5%. He asserted that smoking kills half of lifelong smokers and accounts for almost 220 deaths in England every day. Jadi dia mengatakan juga bahwa merokok itu sudah membunuh sebagian atau 50% atau setengahnya dari para perokok yang hidup panjang dan menghitung sekitar 220 kematian di England setiap harinya. Sementara itu, it is not completely risk-free UK regulated e-cigarettes carry a fraction of the risk of smoked tobacco. Kemudian masuk ke paragraf 3, hal ini yang dia bilang safer itu juga ternyata disupport sama Dr. Hopkinson, the medical director of the British Lung Foundation. Dia menyatakan bahwa jika orang-orang mengganti seluruhnya atau mengganti full dari rokok ke vaping, maka will substantially reduce. Substantial itu sama dengan big ya, besar, secara besar. Mengurangi secara besar health risk, resiko kesehatan, karena e-cigarettes, karena si vaping ini tidak mengandung tembakau dan juga komponen yang membahayakan, are present at a much lower level, dan hanya sebanyak sedikit saja lah lower level. Kemudian dia menyarankan orang-orang yang mengubah to vaping, yang mengubah ke vaping, untuk berhenti vaping juga pada waktu yang lama, tetapi tidak the expense of relapsing to smoking, tapi nggak kambuh atau kembali lagi ke smoke. Jadi orang yang udah smoke terus habis itu kembali ke berubah ke vaping. Nah kalau udah vaping coba deh nggak vaping sama sekali, tapi jangan balik lagi ke rokok ya gitu. Dibilang relapsing itu artinya kambuh ngerokok lagi, mentah-mentah udah nge-vape dia kambuh ngerokok lagi. Kemudian tetapi there are arguments about how safe vaping really is. Seberapa amannya sih vaping gitu, ada argumennya. Nah, tadi katanya aman, tetapi seberapa aman? Nah, dibilang WHO mengatakan bahwa e-cigarette atau vaping ini are undoubtedly harmful. Secara tidak ragu atau secara yakin itu berbahaya and should therefore, oleh karena itu be subject to regulation dan dijadikan dalam regulation. It also raises concern dan juga menimbulkan kekhawatiran tentang vaping being aggressively marketed at young people gitu. Jadi nanti secara agresif dipasarkan juga di young people. It is also concern, hal ini juga menyebabkan atau membuat khawatir about the possibility, kemungkinan bahwa smoking leading, menyebabkan the renormalizing of smoking. Jadi ketika nanti vaping udah banyak yang nge-vape, akhirnya smoking juga akhirnya normal lagi gitu. Kemudian yang paragraf terakhir, a researcher studying the effects of vaping mengatakan bahwa this finding shows that vaping is not safe, especially khususnya untuk paru-paru dari young people. Ini bukan or tapi of. He believes, dia percaya bahwa it is dangerous, berbahaya untuk mengumumkan atau memperkenalkan e-cigarettes are much safer than tobacco. Jadi bahaya banget kalau sampai kita kita ngomong e-cigarette itu lebih aman dibandingkan tembakau. In conclusion, kesimpulannya, the best advice that can be given, yang bisa dikatakan atau bisa diberikan adalah, jika kamu merokok, maka ganti ke vaping. Tapi kalau kamu nggak ngerokok, ya jangan coba-coba vape gitu. Okay, now 57. The paragraph preceding the passage most likely concerns. Nah, ada kata preceding, berarti ngomongin tentang paragraf apa sih yang seharusnya itu sebelumnya dibahas sebelum paragraf pertama. Berarti kita lihatnya dari paragraf yang pertama kan di sini. Kira-kira dari paragraf pertama ini kita bisa menarik kesimpulan paragraf sebelumnya ngomongin apa sih? Ngomongin apa teman-teman? A doctor in pediatric, jadi ngomongin apa? Apakah yang A?
severe lung disease triggered by vaping that nearly caused the death of young people. Atau yang mana? Nggak tahu, aku sih Yang mana? kayaknya C nggak sih, Kak? C. Pediatric respiratory medicine and its role in keeping young people healthy. Agaknya Atau kayaknya kayak E. kurang tepat sih kayaknya, soalnya kan di paragraf selanjutnya langsung ngomongin reported with the rising popularity of vaping. Gitu. Iya sih. Kayaknya kalau yang C kurang tepat ya Nabila ya. Coba dibaca lagi yang mana yang paling tepat. Kakak juga sebenarnya ada agak ragu sih jawabannya. Kalau yang A coba severe lung disease, penyakit paru-paru yang akut atau severe, triggered yang disebabkan oleh vaping yang hampir menyebabkan kematian dari seorang pasien muda. Kemudian yang B, statistic on diseases that inflict young people who are smoking e-cigarettes. Statistik on disease, jadi data dari penyakit-penyakit yang menyebabkan young people yang mempengaruhi para pemuda yang merokok e-cigarette. Atau yang E, yang D, a national campaign to ban vaping and e-cigarettes among students, or yang E, the growing popularity of vaping and e-cigarettes. Yang mana? Yang mana? Mungkin jawabannya ya agak umum, tapi yang paling menurut kakak yang paling dekat sih kayaknya jawabannya yang I ya. The growing popularity of vaping and e-cigarettes. Iya nggak sih? Iya sih, Kak. Ya kan ya? Kalau yang B, tadinya kakak yang B nih ngomongin masa statistik. Kenapa statistik? Karena di sini ngomonginnya banyak many life-threatening cases. Tapi kok kayaknya di sini statistiknya bukan ke ininya, kalau disease-nya kan berarti disebutin ya, penyakitnya ada apa aja, yang kena serangan jantung karena rokok sekian persen, yang kena paru-paru sekian persen gitu. Jadi kayaknya kalau statistik on disease kayaknya kurang tepat. Padahal di sini udah jelas nih ada young people. Ini kan kata kunci sebenarnya ya. Cuma statistik ininya sih agak-agak ragu. Kemudian yang D, national campaign kayaknya bukan ya. Kampanye nasional untuk nge-ban. Padahal enggak. Karena apa? Karena dia justru si penulisnya ini mengemukakan dua pendapat yang berbeda gitu. Jadi ada yang supportnya siapa aja, alasannya apa aja, kemudian yang enggak support kenapa dan siapa gitu. So menurut kakak 57 itu jawaban yang paling mendekati yang dibahas sebelum teks ini adalah tumbuhnya the growing popularity, naiknya popularitas dari vaping dan e-cigarettes. Oke. Berterima teman-teman, nomor 57 yang E jawabannya. Oke, teman-teman ya. Oke, sip. 58. What is the author's attitude toward the topic of the passage? Ya, nih kakak yang tulisan yang sangat cantik ini ya. Sangat keriting tulisannya, curvy banget. Agak susah sih teman-teman kalau nulis di pakai apa sih namanya? Pad gini. Kakak belum terbiasa. So, author's attitude baik lagi adalah sikap penulis dalam menyajikan teksnya gitu kan, dalam menyajikan naskah yang dia tulis. Nah, sikap atau tone itu sama aja, nanti ketika kalian menemukan tone atau attitude itu sama-sama menunjukkan atau menggambarkan sikap dari si penulis. Nah, di sini ada pilihannya, ada anxious, neutral, ambiguous, doubtful, sama concerned. Nah, di sini kakak kasih pengertian, kakak ngambilnya kalau kayak gini, kakak lebih sering ngelihatnya itu di kamusnya adalah Merriam-Webster. Jadi kakak jarang pakai Oxford gitu-gitu, pakainya Merriam-Webster. Nah, pengertiannya adalah kalau anxious itu ternyata sinonimnya sama dengan worry, sama juga dengan concerned. Pengertiannya adalah feeling worry, merasa khawatir, atau having an interest, memiliki ketertarikan ya, memiliki ketertarikan atau minat. Kemudian ada ambiguous, ini tulisannya salah, ambiguous, harusnya ambiguous. Nah, itu adalah capable of being understood in two or more possible ways. Jadi mampu untuk memahami dalam
dua atau lebih possible ways, sudut pandang atau cara yang memungkinkan. Kemudian ada kata neutral. Neutral itu adalah not engaged in either side. Jadi tidak memihak pada salah satu sisi. Nah, kemudian jawabannya di sini adalah anxious, neutral, ambiguous, doubtful. Kalau just doubtful ya, doubtful itu adalah ragu. Nah, menurut kalian jawaban yang paling tepat yang mana? Neutral bukan, Kak? Netral. Nah, gini teman-teman, kakak tuh antara neutral sama ambigu awalnya. Ya, awalnya netral gitu, tapi kok pas dilihat di kamus, ambigu juga kayaknya bisa masuk nih. Kenapa ambigu? Kalau kita kan tahunya dalam bahasa Indonesia ambigu adalah bermakna ganda gitu kan. Nah, sedangkan di kamus pengertiannya adalah capable of being understood into or more possible ways, dapat memahami dua atau lebih gitu kan, possible ways-nya. Nah, di sini kenapa kakak agak bingung? Karena sebenarnya dia orangnya, sebenarnya cara penyampainya datar aja sih, tidak menggebu-gebu memihak pada salah satunya ya, bener ya. Jadi di sini dia ngomongin masalah argumen yang safe, yang dibilang safe kok si vaping ini sampai di sini. Nah, kemudian tiba-tiba di sini ngomongin masalah kalau safe, ternyata ada pihak-pihak yang bilang vape itu nggak aman. Namanya kenapa, bla bla semacam. Terus in conclusion, nah si penulisnya ini ngasih apa namanya? What is conclusion? Apa sih artinya? Lupa kakak. Kesimpulan bahwa yang saran yang paling baik untuk dia berikan adalah kalau Anda perokok, coba deh ganti nge-vape aja gitu. Tapi kalau Anda bukan perokok, ya jangan coba sekali-kali nge-vape gitu. Nah, kalau menurut kakak, justru jawabannya adalah yang si ambiguous gitu. Yang ngasih teman-teman ada ya apa? Kalau netral itu not engaged in either side. Sebenarnya itu sih antara ambiguous sama netral. Menurut kalian gimana teman-teman? Kakak emang rada bingung nih, ambiguous atau netral? Kalau dari pengertiannya sendiri di kamus seperti ini, capable of being understood in two or more possible ways. Jadi lebih ke masalah dia memahami. Jadi tidak memihak salah satunya, tapi dia paham maksudnya apa gitu. Dan akhirnya dia memberi kesimpulan gitu. Kalau ini contoh teksnya, jenis teksnya apa sih teman-teman? Discussion ya, karena menyatakan dua argumen yang berbeda. Iya benar, discussion ini jenis teksnya. Gimana teman-teman? Coba dirundingkan. Menurut kalian apakah oke kalau misalnya kita jawab dengan ambiguous atau tetap netral deh Kak? Atau coba deh, coba sekali ya kakak cek dulu di kamus biar lebih oke lagi, biar lebih yakin lagi sebentar. Mana? Coba kalau netral ya. Relating to another state of power, not decided or pronounced as to characteristic. Oh, teman-teman tuh. Ternyata teman-teman di sini di kamus Merriam-Webster ini kakak nemu kalau netral itu bisa juga sinonimnya adalah indifferent. Indifferent itu artinya tidak tertarik kan? Nah, di sini neutral sama dengan indifferent, yang artinya adalah not decided or pronounced as to characteristic. Jadi memang dia tidak menentukan apa-apa gitu. Jadi nggak berpihak apa-apa dan dia indifferent, lack of interest gitu. Jadi di sini persamaannya dari neutral itu adalah lack of interest atau tadi apa, indifferent. Lucu ya kalau misalnya kayak gitu ya kan, bahasa Inggris begini sih. Nah, neutral itu sama dengan indifferent di kamus yang kakak baca adalah Merriam-Webster. Indifferent means wait, kakak link lagi, indifferent itu adalah ditandai atau marked by a lack of interest. Ditandai dengan kurangnya perhatian atau ketertarikan. Gitu. Gitu teman-teman. Being neither good or nor bad. Jadi di tengah-tengah, oke? Okay? Being adalah marked by impartially unbiased. Oke? Okay? Gitu sih teman-teman. Nah, nguyungin lagi ya. Kalau dari pengertiannya sendiri, kakak akhirnya kan milih ambigu. Tapi setelah lihat lagi netral itu sinonimnya adalah indifferent. Indifferent itu ya udah nggak ada kurang ketertarikan terhadap topik yang dia tulis sendiri gitu. So gimana teman-teman? Apakah
kita fixkan jawabannya ambigu karena kita temukan netral itu persamaannya sama dengan indifferent. Yang mana indifferent adalah lack of interest. Gitu. Gimana teman-teman? Karena bahasa ya memang harus analisis. Jadi memang kadang-kala kadang dari awal jawabannya A misalnya. Terus loh kok pas dibaca lagi kok kira-kira ternyata bukan itu ya, setelah dibaca lagi bisa jadi berubah karena memang ya bahasa gitu. Jadi memang harus dianalisis. Soal 58 apakah kita kita putuskan jawabannya yang C? Bisa? Gimana teman-teman? Setuju or not? Boleh sih, Kak. Boleh sih, Kak. Oke, Nabila. Gitu. Jadi awalnya kakak juga netral sih, cuma setelah ngelihat pengertiannya kok jadi kayak iya deh, kayaknya ambigus deh karena dia capable memahami dari dua sudut pandang yang berbeda. Oke, jadi jawabannya kita coba yang C ya, nanti coba kita analisis lagi deh. Gitu. Oke, lanjut ya teman-teman. Kenapa jawabannya nggak mungkin itu adalah anxious sama concern kan? Karena dia memiliki persamaan. Jadi adalah sinonim. Jadi anxious sama concern itu adalah persamaan. Jadi tinggal B, C, D gitu. Kalau doubtful dia tidak menunjukkan keraguan-raguan karena dia jelas dia mengkonklusikan sesuatu gitu. Jadi ragu pun tidak gitu. Oke, next ke nomor 59 dan 60 teman-teman. Nah, masih dengan teks yang sama, hanya yang ditanyakan adalah which of the following is the best summary. Nah, kalau ingat kalau summary menampilkan keseluruhan, the whole text, the whole content. Gitu teman-teman. So, summary-nya dari teks yang kita baca tadi adalah yang mana? Yang mana teman-teman? Apakah yang A? Vaping is being aggressively advertised as an effective. Ini ke double nih teman-teman. Dibalik dihapus aja deh. Kita hapus as an effective-nya ke double. Dia repeated. Oke. Yang A, vaping is being aggressively advertised as an effective means to help smokers stop this habit. As a result, both smokers and non-smokers are turning to an e-cigarette. This might reduce the number of deaths caused by smoking. Kata yang mana teman-teman? Aku sih ke D. Oke, D. Yes, kita baca dulu yang D ya. Yang D adalah, it is argued that vaping is much safer than smoking and can be used as a method to stop smoking. Ini jelas ya, tertera karena yang di paragraf 1 dan 2 dan 3-nya dia bilang safer dan bisa digunakan metode untuk stop smoking. Sampai di sini benar. Kemudian nevertheless, akan tetapi walaupun begitu, arguments are being raised. Muncul tentang keamanannya. There is evidence, ada bukti-bukti that it can cause severe reactions, particularly in teenagers. Yes, jelas ya tadi ya, yang tadi di rumah sakit, mana tadi? Lungs-nya juga, kemudian di sini life threatening juga. Kemudian, therefore, oleh karena itu, orang-orang who are non-smokers are advised to avoid vaping. Yes, ini ada di kesimpulannya dari paragraf terakhir. Avoid vaping, don't vape. So, the correct answer, yes, Nabila, D. Gitu, oke. Oke, yang A kenapa enggak? Yang A kenapa enggak? Karena itu might reduce the number of deaths caused by smoking. Yang kalimat pertama kan benar ya, effective to help smokers. Di sini might reduce the number of deaths caused by smoking, ini tidak dibahas ya. Kemudian yang B, kenapa tidak? Severe lung disease caused by vaping have caused a lot of concern among health authorities in the UK. This is mainly caused by the successful marketing strategies of e-cigarette who are targeting the most enggak juga sih sebenarnya. Targetnya kan bukan hanya saja bisa mempengaruhi pemuda. Padahal sebenarnya targetnya
Targetnya bukan pemuda kan, tetapi untuk quit smoke gitu kan, yang dia bilang mana, nah nih, as the way to quit smoke. Jadi sebenarnya iklannya bukan buat pemuda, tetapi buat orang-orang yang udah ngerokok supaya beralih ke vaping aja gitu. Malah ternyata salah target, ternyata anak mudanya juga pada nge-vape juga gitu. Oke, yang C, kenapa tidak? A heated argument is going on about the benefit and safety of vaping. The parties yang menentang vaping mengatakan bahwa nggak ada scientific evidence bahwa itu aman. However, si opposing parties ini klaim bahwa vaping 95% safer than smoking karena which causes the death of hundreds of people daily. Ini yang disalah nih, opposing partiesnya. Di sini kan udah against, di sini ada opposing juga gitu kan. Berarti di sini salah. Harusnya yang yang mendukung. Justru ini yang supporting, bukan yang opposing. Ini ya, yang salahnya. Harusnya opposing, supporting. Kemudian yang E, although vaping has already caused some death among young children, nothing has been done to prohibit the marketing of cigarettes. Ini nggak dijelasin sih sebenarnya. Tidak ada yang dilakukan untuk melarang marketing. Oke. Udah, itu intinya salah. Oke, next, berarti 59. Summary yang paling cocok atau yang paling lengkap adalah yang D. Oke, next ya teman-teman. Nomor terakhir, nomor 60 dari prediksi ke-8. Nah, from the passage, it can be concluded that the more, bacanya dari sini teman-teman ya, bahwa semakin banyak, berarti kan dari sini bacanya. Semakin banyak orang-orang saat smoking, bla 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 bla. Kemudian yang B, semakin banyak e-cigarette unmarketed, semakin banyak e-cigarette yang dimarketkan, dipromosikan, dipasarkan. Kemudian semakin banyak e-cigarette, semakin banyak orang, semakin banyak research. Jawabannya yang tepat adalah yang mana teman-teman? Apakah yang A? Konklusinya adalah semakin banyak orang-orang yang mulai menggunakan vaping, maka semakin sedikit kemungkinan untuk mereka berhenti merokok. Atau yang B, semakin banyak e-cigarette yang dipasarkan, maka semakin banyak anak muda yang membeli rokok berbasis tembakau. Atau yang C, semakin banyak e-cigarette advertised in the UK, maka semakin banyak anak muda yang akan tertarik untuk mulai vaping. Atau yang D, semakin banyak orang-orang mengetahui tentang resiko dari vaping, maka semakin nggak penting it is to do research, untuk melakukan research pada efek dari penggunanya. Atau yang I, research, semakin banyak research yang dilakukan pada dampak atau efek of vaping ya, bukan or. Kenapa or itu jadi salah dulu? Vaping in the UK, maka semakin banyak bukti yang akan memunculkan tentang bahayanya smoking. Berdasarkan teks ya teman-teman, from the passage it can be concluded that the more what? Yang C nggak sih, Kak? Yes, betul, yang C. Semakin banyak e-cigarette atau vaping yang diiklankan di UK, maka semakin banyak anak muda yang tertarik untuk start vaping. Kenapa? Karena bilangnya lebih aman, 95% aman, terus nggak lebih bahaya dibandingkan kalau kita menghirup asap gitu. Jadi semakin banyak anak muda yang nge-vape karena mereka itu aman gitu. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi nomor 90 adalah yang C. That's correct answer. Ada pertanyaan dari nomor 51 sampai 60, ternyata ini masih proses 7 ya, proses 8 belum ternyata. Ada yang ditanyakan teman-teman? Enough? Oke, cukup ya. Nomor 60 jawabannya adalah yang C. Sekarang berlanjut ke proses ke-8. Nah, proses ke-8 ini paling kita kebagiannya sampai teks yang pertama teman-teman, karena waktunya sudah tinggal 2 menit lagi, nggak apa-apa ya. Kita lanjut ke proses yang 8 dulu supaya lebih banyak materi yang bisa dibahas. Nah, di sini masih dengan teks yang pertama, itu ada 3 soal, yang salah satunya adalah sinonim gitu kan ya.
Kalau kalian banyak vocabulary-nya, maka kalian akan lebih memilih ngerjain sinonim atau antonim sebagai pertanyaan pertama yang dijawabkan ya. Karena kalau sinonim antonim kan nggak nyari, nggak baca keseluruhan teks, hanya baca kalimat yang memang ada kata tersebut. Gitu kan. Oke, langsung kita bahas aja biar nggak wasting time. Identifying ingredients in all paintings can help curators decide how best to maintain, display, and restore them. Jadi mengidentifikasi dari ingredients si lukisan lama ini bisa membantu para kurator. Kurator itu adalah kita bisa sebut konservator juga bisa ya. Konservator adalah pelindung peninggalan. Pelindung atau tapi kakak kalau misalnya cari di KBBI, kurator itu artinya kalau nggak salah ingat artinya penjaga museum sih. Penjaga museum gitu ya, intinya yang mungkin yang berhubungan dengan museum ya, yang ngejagain si barang-barang lama ini. Berarti membantu kurator untuk memutuskan cara terbaik untuk maintain, merawat, mendisplay, dan merestore. Kenapa merestore? Karena sebenarnya karya-karya lama yang udah ratusan tahun itu kadang rusak ya. Nah, rusak itu sebisa mungkin di-restore gitu. Nah, kemudian the 17th century Dutch artist Rembrandt was found to use wit according to a new advanced analysis of two of his works. Jadi, si Rembrandt ini adalah seniman Belanda pada abad ke-17 yang mana ditemukan dia menggunakan wit atau gandum berdasarkan analisis yang mutakhir, analisis baru yang mutakhir dari dua hasil karyanya. It is the first study to identify wit starts in any of Rembrandt's work. Even though, walaupun scientists have performed numerous itu artinya sudah banyak ya, analisis on more than lebih dari 150 karyanya si Rembrandt ini. Nah, pada kedua, pada masa Rembrandt, berarti pada abad ke-17 ya, artis, para seniman itu mixed, mencampur their own paints. Paints ini bukan paints itu ya, tapi harusnya P-A-I-N-T-S. Paints, which they then spread onto canvas in layers. Often, individual layers of the same piece of art contain different binding agents, pigments, varnishes, and other ingredients. Selain dari segi pewarnaan, each layer was mixed, dicampur to just the right level yang sama dari thickness, glossiness, texture, evenness on the surface, drying time, and more. Nah, ini yang dibuat, ini menjadi pertanyaan di pertanyaan nomor 51. So, the underlined word evenness in the passage means dari kata even. Suka ada pernah nemu iklan ini enggak? Apa sih namanya? Skincare. Skincare tuh ada tulisan not even. Kata even. Even itu artinya rata. Jadi kalau misalnya skincare kulitnya rata, itu disebutnya even. Evenness berarti tingkat kerataan kan ya. Nah, kalau tingkat kerataan kita bisa ganti dengan apakah disorderliness, goodness, impediment, oddness, atau konsistensi. Nah, kalau oddness sendiri ini adalah kebalikannya dari even. Kalau even rata, kalau odd itu ganjil gitu. So, evenness means consistency. Yes, consistency, right, correct. Jadi evenness itu sama dengan konsistensi. Konsistensi itu artinya tetap, tidak berubah, stabil, itu artinya konsistensi ya, konsisten. Kalau impediment itu artinya kesulitan atau difficulty. Kemudian nomor 52. What does the word they in their own paints, which they then bla bla bla. Yang tadi salah. Nah, they-nya merujuk ke siapa they-nya? Apakah layers, art, paints, pigments, or ingredients? In Rembrandt's time, artists mix their own paints, which they then spread onto the canvas. So, they di sini adalah merujuk ke which one? Nabila yang mana? Artis, Kak. Ya? Which they Artis, yes, seniman. Oke ya. Nomor 53. According to the paragraph 1, which of the following words, kata manakah sih yang bisa menjelaskan atau menjabarkan usahanya para saintis untuk mengidentifikasi dari
ingredients-nya si paintingnya si Rembrandt. Apakah glorious? Glorious itu artinya apa sih? Ada kata glory ya? Iya nggak sih? Effortless itu artinya easy, mudah kan? Effortless. Kalau lengthy itu lama. Kalau laborious itu sulit atau sukar. Kalau involuntary itu kebalikan dari voluntary. Berarti kalau voluntary itu sadar, kalau involuntary itu berarti tidak sadar. Otot tidak sadar, otot sadar. Gitu kan? So which one? Scientist effort. Dari paragraf pertama. Di sini bilangnya, it is the first study to identify which starts in any remembers. Even though, walaupun scientist sudah melakukan numerous analysis sangat banyak terhadap 150 dari karyanya. So, 53, the best answer is? Which one? Ibu bikin bubur Yes, laborious. Correctly. Jawabannya adalah laborious. Selain laborious artinya sukar atau sulit, kalian tahu kan ya, kata labor itu kalau noun itu bisa berarti buruh ya, labor. Satu lagi bisa kayak give birth, lagi apa proses melahirkan. Kalau kalian ketemu kata labor harus dilihat dari konteksnya dulu. Oke, teman-teman, ternyata waktu kita sudah habis dan hanya bisa menjawab proses proses 8 nomor 51 sampai 53 saja. Oke, teman-teman ya. Sejauh ini mungkin ada pertanyaan sebelum kakak tutup? Cukup, teman-teman? Dicukupkan sih, Kak. Oke, dicukupkan ya. Oke, kalau begitu kakak tutup kelasnya, kelas bahasa Inggris hari ini. Terima kasih for joining this class this afternoon. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ketika mengerjakan UTBK, dan semangat buat teman-teman ya yang akan menjalani UTBK di minggu ini atau minggu depan ya, karena terakhir UTBK awal Mei ya. Itu terakhir. Oke, semangat ya teman-teman ya. Akan tutup kelasnya dengan ucapan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Duluan, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Ya. Sama-sama.